Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita berada di masa hidup yang terasa begitu berat? Kebutuhan terus bertambah, sementara rezeki terasa sempit. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, namun keadaan belum juga berubah. Ada masa dalam hidup ketika langkah terasa berat, seolah kita sedang berjalan di sebuah lorong sempit yang panjang, gelap, dan sunyi. Setiap hari dijalani dengan rutinitas yang sama, bekerja, berusaha, berharap. Namun hasilnya seperti udara yang terlungkap dari genggaman. Semakin digenggam, semakin habis. Pada titik ini, banyak orang mulai bertanya-tanya dalam diam, kenapa sulit sekali mencari rezeki? Apakah rezeki memang ditakdirkan sempit? Padahal, seperti fajar yang selalu datang setelah malam, Allah tidak pernah membiarkan hambanya tersesat tanpa arah. Dan justru ketika hati mulai lelah, disitulah seringkali pintu pertolongan perlahan terbuka, mengantarkan kita pada sebuah kisah yang tampak sederhana, namun menyimpan cahaya besar di dalamnya. Islam adalah peta ketika jalan tertutup kabut. Ia tidak menghilangkan tanjakan hidup, tetapi memberi arah agar kita tidak tersesat. Rasulullah SAW memahami bahwa manusia bisa kehabisan tenaga, kehabisan harapan, bahkan kehabisan doa. Karena itulah dia tidak hanya mengajarkan cara sholat dan berpuasa, tetapi juga cara mengetuk pintu langit saat dunia terasa menutup diri. Dalam ajaran beliau, rezeki bukan hanya tentang seberapa keras seseorang bekerja, tetapi seberapa jujur ia bergantung kepada Allah. Dari sinilah kita diajak untuk mendengar satu kisah kecil tentang seorang sahabat yang datang dengan langkah tertunduk, membawa keluhan yang mungkin sangat mirip dengan apa yang pernah kita alami. Sahabat itu datang bukan dengan amarah, melainkan dengan ketulusan. Ia seperti seorang musafir yang kelelahan, berhenti sejenak untuk bertanya ke arah. Kefakiran telah membuat hidupnya menjadi pendek, bukan hanya di dompet, tetapi juga di dada. Namun ia tidak menyalahkan takdir, ia tidak menyalahkan dunia. Ia datang kepada Rasulullah SAW karena yakin bahwa di balik setiap kesulitan, Allah selalu menyimpan jalan keluar. Dan keyakinan inilah yang menjadi pintu pertolongan pertama, sebab Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang datang dengan hati yang jujur dan penuh adab. Jawaban Rasulullah SAW datang seperti embun di pagi hari, ringan, sejuk, dan nyaris tak terdengar. Beliau tidak memberikan harta, tidak juga menawarkan pekerjaan, melainkan sebuah kebiasaan kecil, mengucapkan salam saat masuk rumah dan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Jika dipikir dengan logika dunia, amalan ini tampak seperti setetes air di tengah lautan masalah. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa Allah sering bersembunyi dalam setetes air dan menyimpan gunung dalam butiran pasir. Yang diminta hanyalah satu hal, dilakukan dengan penuh keyakinan dan terus-menerus. Sahabat itu mengamalkan nasihat Rasulullah seperti seorang petani menanam benih. Ia tidak menggali kembali tanah setiap hari untuk memastikan benihnya tumbuh. Ia menanam, menyiram, lalu percaya. Setiap kali masuk rumah, ia mengucapkan salam, lalu membaca Al-Ikhlas 1 kali. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya ada kesabaran dan pengharapan yang pelan-pelan menguat. Ia mungkin belum melihat perubahan apapun, namun ia tahu bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun amal yang dilakukan dengan ikhlas. Rezeki sahabat itu tidak datang seperti banjir yang tiba-tiba, melainkan seperti mata air yang mula-mula kecil, lalu terus mengalir tanpa henti. Sedikit demi sedikit, hidupnya mulai terasa longgar. Kesempitan yang dulu menghimpit dada, kini berubah menjadi rasa cukup. Hingga pada satu titik, rezeki itu tidak lagi berhenti di rumahnya sendiri, tetapi mengalir ke tetangga-tetangganya. Inilah tanda rezeki yang diberkahi. Ia tidak hanya mengenyangkan satu orang, tetapi menenangkan banyak hati. Kisah ini tidak dibiarkan begitu saja oleh waktu. Para ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani menjaganya dengan ilmu dan tulisan.
Dalam tafsirnya, beliau mencatat kisah ini sebagai pengingat bahwa Al-Ikhlas bukan hanya bacaan lisan, tetapi penguat hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ketika kisah ini dicatat oleh ulama, itu berarti umat diberi isyarat. Amalan ini bukan sekedar cerita penghibur, melainkan warisan spiritual yang telah diuji oleh zaman. Salam dalam Islam bukan formalitas. Ia adalah doa yang dilemparkan ke udara, dan doa tidak pernah jatuh ke tanah. Bahkan ketika rumah kosong, salam tetap dianjurkan. Seolah-olah kita sedang berkata kepada dunia, "Aku datang dengan damai, dan aku menitipkan diriku kepada Allah." Kalimat salam kepada diri sendiri dan hamba-hamba Allah yang soleh adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada malaikat yang mencatat, ada rahmat yang turun, dan ada ketenangan yang perlahan mengisi ruang-ruang rumah. Rumah ibarat bejana. Jika ia diisi dengan keluhan, maka keluhanlah yang meluap-luap. Namun jika ia diisi dengan salam dan tauhid, maka berkahlah yang tumpah. Banyak orang mencari rezeki jauh keluar, padahal pintu pertama berkahan ada di ambang rumahnya sendiri. Ketika salam dan Al-Ikhlas menjadi kebiasaan, rumah itu seperti tanah pinggiran kota yang siap menumbuhkan apapun yang ditanam dengan niat baik. Amalan ini bukan janji kaya instan, melainkan jalan pulang menuju ketenangan. Ia mengajarkan kita untuk kembali kepada hal-hal kecil yang sering dilupakan. Jika kita mampu menjaganya dengan istiqomah, mungkin hidup tidak langsung berubah drastis, tetapi hati akan lebih lapang. Dan dari kelapangan itulah, Allah membuka pintu demi pintu rezeki. Semoga kita termasuk hamba yang sabar menanam, ikhlas menyiram, dan tenang menunjuk panen yang Allah sediakan. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa perubahan besar bisa datang dari amalan yang sederhana, asal dilakukan dengan keyakinan dan istiqomah. Mari kita jadikan salam dan Al-Ikhlas sebagai kebiasaan harian. Semoga Allah melapangkan rezeki kita dan mengangkat segala kesulitan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.